Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, hafizakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, lakukanlah segala perintah-perintahnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para pewaris-pewarisnya, yakni para ulama-ulama kita. Dan tinggalkanlah segala larangan-larangan yang dilarang oleh syariat Islam. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa, maka layak bagi mereka yang bertakwa mendapatkan tempat yang baik dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah surga, tempat itu adalah harapan kita semuanya. Dan orang yang bertakwa akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya yang sangat pedih. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah. Kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup dan juga diberikan mati. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji di antara kalian di mana di antara kalian yang paling bertakwa, di mana di antara kalian yang paling ihsan amalnya, yang paling baik amalnya. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah, dalam kehidupan ini bisa jadi seseorang terpaksa harus kehilangan sesuatu dan juga terpaksa harus meninggalkan sesuatu. Dan apabila hal itu terjadi, maka hati kita harus meyakini dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari kita atau yang telah kita tinggalkan karenanya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka istrinya Ummu Salamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diuji dengan ujian kematian suaminya. Tentu saja kehilangan suami merupakan ujian yang berat bagi seorang wanita yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dan bisa jadi juga ujian yang sangat berat bagi mereka yang masih muda. Jemaah yang berbahagia, hafizakumullah, ketika Ummu Salamah diuji dengan kematian suaminya, beliau seraya mengucapkan kalimat istirja kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan yang harus memang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni suaminya. Doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan berikanlah ganti dari musibah ini yang dengan yang lebih baik. Ini doa Ummu Salamah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala seberat apapun. Pada akhirnya Ummu Salamah diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang tidak terkira. Dan dengan masa yang sangat dekat setelah melepas masa iddahnya, akhirnya beliau dilamar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan anugerah yang sangat besar karena yang melamar adalah orang yang paling mulia di antara seluruh manusia. Orang yang paling bertakwa di antara seluruh manusia, orang yang menjadi pimpinan umat, orang yang bahkan menjadi pimpinan para nabi. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah,
jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ganti atas apa yang kita tinggalkan, terpaksa ataupun memang kita harus meninggalkannya. Bisa kita lihat dalam beberapa sejarah. Yang pertama, bahwasanya dulu sahabat Muhajirin, yakni sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka rela meninggalkan rumahnya, mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya, mereka rela meninggalkan hartanya, mereka rela meninggalkan anak dan istrinya, mereka rela meninggalkan status sosialnya yang tinggi di Mekah. Itu karena semata-mata karena ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang kehilangan sesuatu lalu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia Allah membalasnya dan lebih-lebih kelak di akhirat. Para sahabat Muhajirin ketika mereka meninggalkan kota Mekah, tempat kelahiran mereka ternyata disambut oleh para sahabat Ansar yang berada di kota Madinah. Mereka diberikan harta, diberikan rumah, diberikan semua hal-hal yang memang diinginkan, diperlukan oleh para sahabat Muhajirin. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama bagi orang-orang yang mau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, baik sahabat Ansar ataupun Muhajirin. Mereka akhirnya diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia. Jamaah yang berbahagia hafizakumullah. Yang kedua contohnya Nabi Ibrahim. Beliau dan istrinya beserta anaknya yang masih kecil rela meninggalkan Palestina, rela meninggalkan tempat yang awalnya memang gemah ripah loh jinawi, penuh dengan rizki yang banyak melimpah. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang sangat tandus dan gersang saat itu, yakni kota Mekah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan juga bisa kita lihat contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau rela meninggalkan kesenangan dunia, rela dipenjara hanya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala senang, hanya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia hafizakumullah, ini juga berlaku kepada seorang rajulun saleh, seorang lelaki yang saleh, yang mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketampanan wajahnya, sehingga banyak wanita yang tergoda dan terkesima melihat wajahnya, dan termasuk di antaranya adalah seorang wanita yang kaya raya. Pada saat itu beliau diundang oleh seorang wanita dengan alasan untuk membeli pakaian yang dia jual. Berangkatlah si rajulun ini, rajulun namanya Abu Bakar Al-Miski. Hanya berangkat ke sana, di sana dia dimasukkan ke dalam rumah, dan di situ beliau diajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau hanya berpikiran, ini saya harus meninggalkan perbuatan yang ini, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada pengawal yang dia tidak bisa berkutik, dan akhirnya beliau pun meminta izin kepada wanita tersebut, wahai tuan putri, saya memohon izin untuk masuk ke kamar mandi dulu karena saya sudah kebelet. Pada akhirnya diizinkan masuk ke kamar mandi, ke WC, dan di situ beliau melihat kotoran, dan kotoran tersebut diraupkan ke wajahnya, dilaburi kepada seluruh tubuhnya, lalu kembali ke wanita tersebut yang menggodanya, yang kaya raya tersebut. Pada akhirnya si wanita menolak karena
mana mungkin saya mau dengan orang yang bau seperti ini dan jelek dan jorok. Akhirnya si rajulun tersebut bahagia karena telah bisa mampu menahan dirinya, menahan nafsunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah si rajulun ini, Abu Bakar Al-Miski ini, ke rumahnya lalu mandi, dan saat itu setelah mandinya beliau selalu berbau wangi seperti minyak misik. Makanya beliau dijuluki dengan rajulun miski, seorang laki-laki yang berbau minyak misik. Jamaah yang berbahagia hafizakumullah, mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan di siang hari seperti makan, seperti minum, tidak berkumpul dengan pasangannya masing-masing, kita tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala hal-hal yang bisa merusak puasa. Kita tinggalkan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wat dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salat ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bis salati was salam ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan an baladina Indonesia khassa wa an buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.